Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada 8 solusi untuk Anda yang pertama kali menggunakan pinjol lalu Anda terpaksa telat bayar dan gagal bayar. 8 solusi ini bisa Anda lakukan secara bertahap. Karena saya yakin orang-orang yang baru pertama kali menggunakan pinjol dan saat tidak mampu lagi membayar utang itu akan kaget ketika mengalami yang namanya penagihan dari DC pinjol. Anda boleh simakin videonya sampai selesai. Siapa tahu hal ini bisa memotivasi kalian dan bisa membuat mental kalian lebih kuat lagi tanpa harus takut ketika menghadapi telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online. Oke, ada 8 solusi yang saya akan sampaikan kali ini. Dan ini saya yakin akan bermanfaat buat orang-orang yang pertama kali menggunakan pinjol dan telat bayar. Karena ini sudah saya praktekkan dulu ya. Dulu sudah saya praktekkan. Dan endingnya tetap baik-baik saja. Ketika gagal bayar pinjol itu tidak harus mengakhiri hidup. Karena gagal bayar di pinjaman online itu bukanlah akhir dari segalanya. Bukan akhir hidup Anda. Banyak orang yang gagal bayar di pinjol. Banyak orang yang gagal bayar di bank, di leasing, di bank emok, di koperasi banyak itu yang gagal bayar seperti itu. Jadi kalau Anda gagal bayar di pinjol itu gak usah panik. Dan saya yakin banyak orang, jutaan orang yang gagal bayar di pinjol. Apalagi saat ini banyak orang yang menggaungkan gagal bayar nasional karena mereka tidak menginginkan pinjaman online ini terus beredar di negara ini, terus beranak pinak di negara ini. Dan saya juga mengharapkan pemerintah segera mencabut izin dan memberantas pinjaman online yang sudah meresahkan masyarakat. Dan diibaratkan pinjaman online ini merupakan salah satu penjajahan digital di era modern saat ini. Walaupun saya tahu mungkin akan sulit untuk memberantas pinjaman online karena banyak investor dari luar negeri yang menanamkan sahamnya atau menanamkan modalnya di pinjaman online sehingga untuk membangkrutkan pinjaman online itu sedikit sulit. Tapi kalau misalkan kita sebagai nasabah pinjaman online tidak mampu bayar itu, jangan memaksakan lagi untuk membayar dan lebih baik gagal bayar. Dan bagaimana solusinya menghadapi fase telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online itu? Ada 8 solusi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, untuk Anda yang pertama kali menggunakan pinjol lalu saat jatuh tempo Anda tidak mampu lagi membayar utang tersebut, jangan nunggu harta benda habis dulu baru Anda gagal bayar. Lebih baik antisipasi dari awal, yaitu yang pertama dengan cara tetap bersikap tenang dan jangan panik ketika mulai ditagih oleh DC pinjol. Nah ini saya yakin pengalaman saya dulu juga waktu pertama kali ditagih oleh DC pinjol, apalagi yang mengirimkan kata-kata yang luar biasa kasar, mengancam akan memproses ke jalur hukum, akan mengirimkan tim legal. Itu saat itu saya sempat panik, ya Allah kok sampai seperti ini gitu. Sampai dikata-katain binatang, sampai dikata-katain kasar. Padahal saat itu saya belum telat bayar di pinjol, baru jatuh tempo. Baru jatuh tempo di pinjaman online saya sudah dibilang bangsat, dibilang maling, dibilang menggelapkan duit perusahaan, dan saya sudah disebarkan bahwa saya ini sudah meninggal dunia. Itu dulu ya. Dan saat itu saya sempat panik juga, dan akhirnya seiring berjalan waktu, alhamdulillah setelah 8 hal ini saya praktekkan, saya tetap baik-baik saja dan saya tetap masih bisa hidup, tidak seperti disebarkan oleh DC pinjol bahwa saya sudah meninggal dunia. Saya masih hidup sampai sekarang dan masih bisa berbicara di depan kamera. Oke, itu yang pertama adalah tetap bersikap tenang, jangan panik. Apapun yang terjadi hadapi saja. Dan yang kedua adalah jangan merespon penagihan dari DC pinjol. Nah ini ketika Anda telat bayar 1 hari atau bahkan 2 hari sebelum jatuh tempo sudah mulai ditagih oleh DC pinjol, jangan pernah merespon. Jangan pernah membalas baik itu chat WhatsApp, SMS, email, atau telepon dari DC pinjol. Karena merespon tagihan dari DC pinjol itu bukan solusi, tapi itu akan membuat Anda stres, akan membuat Anda semakin panik, semakin takut. Karena saya yakin ketika membaca penagihan dari DC pinjol akan timbul pikiran-pikiran yang negatif dari diri Anda. Akan timbul pikiran-pikiran yang belum tentu terjadi sudah dipikirkan. Oke ya, jadi jangan pernah merespon penagihan DC pinjol. Mau dibalas atau apa, jangan pernah direspon. Oke, yang ketiga adalah hilangkan ego kalau Anda itu masih merasa mampu bayar. Nah ini saya yakin orang yang telat bayar di pinjol karena takut, pasti dia merasa saya masih bisa mampu bayar, bela-belain berutang lagi. Ada yang berutang ke temannya, berutang ke keluarganya, berutang ke saudaranya. Ada yang berutang sampai ke bank, menggadaikan sertifikat rumah, menggadaikan sertifikat tanah, menjual aset berharga.
Itu karena egonya tinggi bahwa saya ini mampu bayar. Dan ingat, kalau Anda ego seperti itu dan merasa tetap mampu untuk membayarkan utang pinjol tersebut, endingnya pasti gagal bayar. Dan saat Anda gagal bayar tersebut, semua aset berharga Anda sudah habis. Jadi antisipasi dari awal, jangan Anda memutuskan gagal bayar setelah semua yang Anda miliki habis. Dari awal tidak mampu bayar, gagal bayarkan. Insya Allah kalian akan baik-baik saja. Oke, selanjutnya adalah solusi gagal bayar pinjol itu. Yang keempat adalah jujur pada orang terdekat. Ini penting sekali, jujur pada diri sendiri, lalu jujur pada orang terdekat. Seperti Anda yang sudah mempunyai pasangan, mungkin jujur pada pasangan Anda, jujur pada keluarga Anda, jujur pada orang-orang yang tinggal serumah sama Anda. Itu adalah salah satu solusi, karena ketika Anda panik tersebut, Anda ada teman untuk berbicara, ada teman untuk curhat. Setidaknya Anda di saat kepanikan tersebut, ada orang yang bisa mendengarkan keluhan Anda. Kalau Anda memendam semua itu, tidak jujur pada diri Anda, tidak jujur pada pasangan Anda atau keluarga Anda, saya yakin itu semacam bom waktu yang suatu saat pasti akan meledak. Oke ya, jadi jujur pada diri sendiri, jujur pada orang-orang yang sangat dekat dengan Anda. Oke, selanjutnya solusi gagal bayar pinjaman online yang kelima adalah bersikaplah tidak peduli atas semua yang akan terjadi. Ini penting dilakukan. Berurusan dengan pinjaman online itu harus bersikap tidak peduli dan bodoh amat atas semua yang akan terjadi ke depannya. Mau itu didatangi DC lapangan, mau diproses ke jalur hukum, mau disebarkan data, mau dipenjara dan sebagainya, itu bodoh amat. Seperti yang selalu dilontarkan oleh DC pinjol di chat WhatsApp atau SMS. Kalian bersikaplah bodoh amat dan tidak peduli dengan semua itu, karena semua itu ternyata faktanya hanya kata-kata. Tidak pernah terjadi orang diproses ke jalur hukum pidana karena mempunyai hutang-hutang di pinjaman online. Lalu orang didatangi DC lapangan bergerombol dengan RT RW, itu tidak terbukti. Itu hanya ancaman untuk menakut-nakuti kalian dan untuk menciptakan kepanikan luar biasa di pikiran kalian sehingga berpotensi kalian melakukan pembayaran dengan cara apapun. Oke, jadi bersikaplah tidak peduli atas semua yang akan terjadi ke depannya. Yang keenam, solusi gagal bayar pinjol adalah jangan gali lubang tutup lubang. Nah ini pasti jangan pernah gali lubang tutup lubang, karena kepanikan tadi, karena Anda tidak tenang, Anda tetap berusaha mencari dana talangan. Baik itu dana talangannya meminjam lagi ke pinjaman online yang lain, itu jangan pernah dilakukan, karena untuk membayar utang di satu pinjol, Anda membutuhkan meminjam di dua aplikasi pinjol lagi. Contoh, misalkan utang kalian 1 juta di satu pinjol. Untuk membayar 1 juta tersebut, Anda butuh meminjam di dua aplikasi pinjol. Karena apa? Karena saat pertama kali Anda meminjam di pinjol yang lain itu, limitnya tidak akan dikasih besar. Saya jamin itu. Apalagi Anda pas mau telat bayar itu, mereka kan tahu itu data atau skor kredit data Anda itu seperti apa. Jadi paling limitnya dikasih kecil 200.000 atau 500.000. Dan untuk membayar utang 1 juta di satu pinjol itu, dibutuhkan dua aplikasi pinjaman online yang baru. Itu jangan pernah dilakukan ya. Jangan gali lubang tutup lubang. Apalagi sampai Anda menjual aset berharga Anda karena ketakutan, takut didatangi DC lapangan, menjual rumah, menjual tanah, menjual barang-barang berharga, menjual kendaraan. Jangan pernah dilakukan. Stop gali lubang tutup lubang. Stop pembayaran utang di pinjol dengan membuat utang baru. Oke, solusi gagal bayar pinjol yang ketujuh adalah pelajari dan baca aturan penagihan DC pinjol yang ada di OJK. Nah ini penting juga. Tidak ada salahnya kita sedikit mempelajari dan membuka aturan-aturan OJK tentang penagihan debt collector pinjaman online. Dengan seperti itu, Anda pasti akan tidak takut lagi ketika ada DC pinjol yang mengancam, mengirimkan kata-kata binatang. Pasti kalian akan lebih tenang dan tidak akan pernah melakukan perbuatan yang aneh-aneh, tidak berpikir negatif, karena kalian tahu, oh aturannya ternyata seperti ini. Jadi kalau ada DC pinjol yang melanggar aturan OJK, Anda tidak perlu digubris, tidak perlu direspon, abaikan saja, bodoh amat atas semua itu, dan tidak perlu Anda takut yang berlebihan. Oke, solusi gagal bayar selanjutnya yang ke-8 adalah jangan takut didatangi DC lapangan. Nah ini paling ditakuti oleh nasabah. Paling ditakuti oleh nasabah yang telat bayar di pinjol, didatangi DC lapangan. Padahal faktanya pengalaman saya dulu ketika didatangi DC lapangan itu tidak seganas di media sosial, tidak seganas di chat WhatsApp, tidak segalak di SMS. Dia datang menyampaikan bahwa dia itu menanyakan perihal pembayaran utang yang belum dibayarkan. Lalu saya sampaikan bahwa saya memang tidak ada uang untuk membayar, terserah Anda mau seperti apa, mau bersikap apa, terserah Anda, yang jelas saya sudah tidak mampu lagi membayar utang tersebut. Dan akhirnya kebetulan si DC
pinjol tersebut tidak galak intinya ya, dia tidak ngomel-ngomel, udah langsung dia memutuskan untuk pergi lagi, tidak lama ya, paling sekitar 5 atau 10 menit. Jadi itu gak usah dipikirkan yang berlebihan ketika didatangi DC lapangan. Yang saya tahu ketika Anda sebagai orang yang mempunyai utang di pinjol takut didatangi DC lapangan itu karena faktor Anda takut malu, takut diketahui keluarga, takut diketahui pasangan Anda. Makanya kembali ke yang tadi, solusinya itu jujur pada diri Anda sendiri, jujur pada keluarga Anda, jujur pada orang-orang yang terdekat yang tinggal serumah dengan Anda. Jadi ketika didatangi DC lapangan itu Anda tidak kaget karena mereka sudah tahu perihal utang piutang Anda. Oke ya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah hilangkan pikiran-pikiran tentang DC lapangan yang datang ke rumah. Ini hal yang sangat sulit dilakukan karena pada faktanya banyak nasabah pinjaman online yang sudah mengalami telat bayar di pinjol tersebut masih memikirkan tentang DC lapangan datang ke rumah, kapan dia akan datang, telat bayar berapa lama, dan nilai nominal hutang berapa si DC pinjol tersebut akan datang ke rumah. Ini selalu ditanyakan itu, setiap saya bikin video masih ada yang bertanya seperti itu. Padahal itu adalah sumbernya ketakutan dari diri Anda sendiri yang memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Padahal faktanya DC lapangan itu kan belum tentu datang. Si DC pinjaman online itu walaupun pinjolnya ada DC lapangannya belum tentu datang. Mungkin ada beberapa faktor yang membuat mereka tidak datang mengunjungi Anda. Jadi gak usah panik, gak usah memikirkan DC lapangan, itu hanya buang-buang waktu. Pikirkan diri Anda sendiri, pikirkan bagaimana Anda memperbaiki mental Anda, memperbaiki ekonomi Anda, memperbaiki keuangan Anda yang mungkin sebelum-sebelumnya Anda sudah porak-poranda karena terus-terusan merawat pinjol, bela-belain berhutang, membayar hutang pinjol, dan akhirnya Anda sadar ketika hutang Anda sudah menggunung dan tidak ada lagi orang yang ngasih pinjaman. Itu yang harus diperbaiki, yaitu perekonomian dan mental Anda serta kehidupan masa depan Anda di kemudian hari. Oke, itu teman-teman adalah 9 solusi ketika gagal bayar di pinjaman online untuk orang-orang yang baru pertama kali minjol. Tapi kalau orang-orang yang sudah pro itu saya yakin mereka sudah paham betul bagaimana cara menghadapi ketika mengalami fase telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online manapun. Semoga sharing ini bermanfaat dan kalian tetap semangat siapapun Anda yang saat ini sedang mengalami kesulitan apapun, terutama kesulitan menghadapi utang piutang di pinjaman online manapun. Kalian jangan lupa untuk selalu pasrah diri sama Allah, berserah diri sama Allah, dan meminta pertolongan sama Allah. Insya Allah, Allah akan membantu kalian dan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kalian semuanya yang saat ini sedang kesulitan karena mempunyai utang di pinjaman online. Semoga sharing ini bermanfaat dan kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.